Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dodi Syarul Irawan, jurusan Awalus Syekhsiyah semester 3, mata kuliah Tarikh Tasyri' dan dosen pengampu Bapak Muhammad Anas Kholis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian serta ruang lingkup dari Tarikh Tasyri' tersebut. Baik, di sini kita langsung saja ke pengertian. Pengertian Tarikh Tasyri', yakni Tarikh Tasyri' itu berasal dari dua kata, dari dua bahasa, yakni tarikh dan tasyri'. Untuk tarikh berasal dari bahasa Arab yang berasal dari ar-rakhayu ar-rikhu, yang artinya menulis, mencatat sejarah atau catatan tentang perhitungan tanggal hari, bulan, dan tahun. Tarikh muradif atau sinonim dari kata tarikh tadi itu adalah kata sejarah, riwayat, tambo atau kitab. Dan di sini di dalam footnote yang pertama, di sini ada namanya sejarah, pengertian sejarah, yakni sejarah sendiri itu berasal dari kata sejarah yang artinya pohon atau batang pohon, karena sejarah sendiri merupakan asal usul dari sesuatu. Sejarah adalah pengetahuan mengenai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan di sini untuk tasyri', pengertian tasyri'. Tasyri' berasal dari akar kata syara' yang kata syara' yusri'u yang mengandung arti jalan yang biasa ditempuh, sehingga secara etimologis bermakna menetapkan syariat, menerapkan hukum, atau membuat perundang-undangan atau proses menetapkan perundang-undangan. Sedangkan secara terminologis, tasyri' sendiri berarti pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Dengan demikian, secara sederhana tarikh tasyri' dapat didefinisikan dengan sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa Nabi Muhammad SAW atau masa-masa setelahnya, dan dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, dan juga proses penghapusan dan kekosongan serta yang berkaitan dengan para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses pembentukan tersebut. Dan di sini ada dalam pembahasan yang ketiga ada nama lain dari tarikh tasyri'. Yang pertama ada sejarah perkembangan hukum Islam, sejarah pembentukan hukum Islam dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan membahas ke dalam bab yang keempat, yakni mengenai macam-macam tasyri' dan juga ruang lingkupnya. Macam-macam tasyri'. Hukum Islam memiliki dua dimensi. Yang pertama ada dimensi ilahiyah dan juga dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah itu apa sih? Dimensi ilahiyah adalah dimensi transenden dan sakral. Ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Besar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umatnya sebagai ajaran suci, sehingga sakralitasnya harus tetap dijaga. Dan dalam pengertian ini juga hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, yang mencakup masalah keimanan, amalia, dan etika. Dimensi kedua ada dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama terhadap nas melalui dua pendekatan, yakni pendekatan kebahasaan dan juga pendekatan tujuan syara'. Jadi tegasnya tarikh tasyri' itu dibagi menjadi dua, tasyri' ilahi dan tasyri' wad'i. Tasyri' ilahi yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah dengan perantaraan Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Sedangkan tasyri' wad'i adalah penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad baik individual maupun kolektif. Dan juga di sini tasyri' secara umum dapat dibedakan menjadi dua, tasyri' al-Islam min jihati al-nas dan tasyri' al-Islam min jihati al-tasawwu' wal syumuliyah, dari sudut keluasan dan kandungan. Ini macam-macam tasyri' yang lainnya ya. Tasyri' tipe pertama ini dari sudut sumber dibatasi oleh tasyri' yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tasyri' tipe pertama ini termasuk juga tasyri' syamawi. Syamawi adalah kumpulan perintah, larangan, petunjuk, dan kaidah-kaidah yang disyariatkan Allah pada umat melalui tangan Rasul yang diutus dari bangsa mereka sendiri. Rasul mengajak umat untuk mengamalkan apa yang dijanjikan Allah, yang terdiri dari pahala bagi orang yang taat dan siksa bagi orang yang melakukan maksiat. Secara singkat, tasyri' syamawi adalah hukum yang berasal dari ketetapan agama atau peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Sedangkan tasyrik tipe kedua ini dari sudut keluasan dan kandungan mencakup ijtihad sahabat, tabi'in dan ulama dan sesudahnya. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Mudakhalil Tasyri' Al-Islam, Kamil Musa mengatakan bahwa tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan Al-Quran dan Sunnah. Ia mencakup pemikiran, gagasan, dan ijtihad ulama pada kurun waktu dan tertentu. Tasyri' tipe kedua ini dalam pandangan Umar dapat dibedakan menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah dan lain sebagainya. Yang termasuk tipe tasyri' wad'i, peraturan yang ditetapkan oleh para mujtahidin, baik mujtahidin para sahabat maupun mujtahidin para tabi'in dan tabi'in dan seterusnya, dengan jalan mengistinbatkan nas Al-Quran maupun hadis, dan mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu. Dan di sini juga ada perbedaan dari kedua tasyri' tadi, tasyri' samawi dan juga tasyri' wad'i. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya 4, 5. Nah, di sini dalam pembahasannya kelima, aliran pemikiran tasyri'. Di samping dua pembagian tasyri' tadi, ada dua aliran fikih tentang tasyri'. Ini bahwa hukum Islam itu sudah ada dan termaktub di Lauhil Mahfuz sejak zaman Ghazali. Dari sudut ini, hukum adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan. Sebagai ketentuan Tuhan yang mendalil bukan dalil negara muslim, ia mengontrol bukan dikontrol. Manusia yang harus menyesuaikan kepada hukum, bukan hukum menyesuaikan pada perubahan manusia. Dan yang kedua ada bahwa hukum itu lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Karena Al-Quran diturunkan kepada masyarakat Arab yang sudah mengenal budaya, bahasa, bahkan agama. Dan di sini juga ada karakteristik hukum Islam. Hukum Islam mempunyai watak dan beberapa karakteristik. Bedakannya ada beberapa macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri, dan pula ada yang berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah menurut ridha Allah. Dan ini ada karakteristik hukum Islam atau sifat-sifat dalam hukum Islam atau watak dan beberapa karakter atau kepribadian dalam hukum Islam itu. Jadi yang pertama ada sempurna, dan yang kedua sempurna artinya syariat itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Dan yang kedua ada universal, syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Dan yang ketiga ada elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel, dan dinamis dalam perkembangan zaman. Karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku, justru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang tertentu. Dan yang keempat ada sistematis, artinya antara satu doktrin dengan yang lain bertautan, bertalian, dan berhubungan satu sama lain secara logis. Dan yang kelima ada bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Syariat Islam dapat dibedakan dengan dua warna, yaitu ta'abudi, bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia, dan juga sedangkan ta'akuli yang bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh manusia dan rasional. Dan yang keenam ada menegakkan maslahat, karena seluruh hukum itu harus bertumpu pada maslahat, dan dasar dari semua kaidah yang dikeimbangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada maslahat. Dan yang ke-8 menegakkan keadilan dalam arti pertimbangan atau keadaan seimbang, atau namanya ketidakadilan bersama tidak diskriminatif, serta keadaan Allah yaitu kemurahannya dalam melimpahkan rahmatnya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya. Dan juga tidak menyulitkan, yang meskipun tidak menyulitkan adalah hukum Islam tidak sempit, tidak memaksa, dan tidak memberatkan. Nah, di sini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk. Ini yang pertama pengguguran kewajiban, yaitu dalam keadaan tertentu seperti gugurnya kewajiban sholat Jumat dan gugurnya kewajiban puasa di bulan Ramadan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit. Dan yang kedua ada pengurangan kadar yang telah ditentukan seperti qasar, sholat dari jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur dan asar dan isya. Ini bagi orang-orang yang bepergian atau safar. Yang ketiga ada penukaran, yaitu penukaran suatu kewajiban dengan yang lain seperti wudhu atau mandi besar, itu menggunakan tayamum untuk menukar kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan hari lain bagi orang yang mempunyai halangan puasa Ramadan. Dan yang keempat ada mendahulukan, yaitu pekerjaan suatu kewajiban sebelum waktunya hadir seperti sholat jamaah takdim dan lain sebagainya. Yang kelima ada menangguhkan atau mentakhirkan kewajiban, yaitu mengerjakan suatu kewajiban setelah waktunya tidak ada seperti jamaah takhir, karena mengubah dengan bentuk lain seperti merubah perbuatan sholat dengan sholat khauf karena alasan keamanan, atau mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak kuat lagi puasa dengan membayar fidyah.
ini adalah hukum Islam itu tidak memberatkan ya. Dan karakteristik hukum Islam yang lain di sini ada menyedikit, yang bagian I, menyedikitkan beban, yaitu dengan menyedikitkan tuntunan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, berangsur-angsur hukum dibentuk secara tidak sekaligus atau gradual. Di antara hukum Islam yang diturunkan secara gradual adalah sholat. Pertamanya 2 waktu, 3 waktu, dan akhirnya 5 waktu. Di sini ada periode tarikh tasyrik yang bab ke-7. Yang pertama ada periode Rasulullah. Ini disebut masa pertumbuhan, yaitu pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam disemaikan oleh Rasulullah selama 23 tahun. Ini dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul 610 Masehi sampai wafatnya pada tahun 632. Yang kedua ada periode sahabat. Ini juga di masa perkembangan. Periode ini terjadi penjelasan, pencerahan, dan penyempurnaan hukum Islam. Dan yang ketiga periode kodifikasi. Ini disebut masa pembuahan. Periode ini merupakan era keemasan hukum Islam, di mana hukum Islam mulai dikumpulkan kemudian dibukukan atau dikodifikasi. Ini penggagasnya adalah para imam madhab dan murid-muridnya. Periode taklid. Periode ini disebut juga pembukuan karena bukunya pemikiran hukum Islam. Masa ini juga disebut dengan masa statis, yakni dimulai sejak tahun 350 Hijriah. Jadi pokok dari taklid ini menurunnya gerakan dan gairah berijtihad serta meluasnya roh taklid, melawannya kebebasan tasyrik pada masa ini disebabkan oleh semakin melemahnya kebebasan berpolitik yang mengakibatkan negara Islam terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Yang kelima ada periode 3 kerajaan besar, Turki Utsmani, kerajaan Safavid, dan Mughal. Pada masa ini mulai dirintis dan kodifikasi hukum Islam. Dan yang keenam ada periode kebangkitan. Jadi pokoknya adalah bangkitnya hukum Islam di abad modern, di mana hijrah kembali dikumandangkan dan meluasnya ajakan untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketujuh ada periode modern, yaitu ketika hukum Islam menjadi perundang-undangan dalam negara Islam. Dan di sini ada pembahasan yang ke-8, kegunaan mempelajari tarikh tasyrik. Pertama, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan Islam dan lain sebagainya. Dan di sini kita sudah menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup dan macam-macam tarikh tasyrik tersebut. Tidak afdol rasanya jika kita tidak mengetahui konsep syariah, fikih, dan hukum Islam, agar kita mengetahui tarikh tasyrik seperti ini, syariah seperti ini, fikih seperti ini, dan hukum Islam seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, syariah. Secara etimologis atau secara bahasa, syariah berarti jalan ke sumber air minum. Namun bangsa Arab seperti mengartikannya sebagai jalan yang lurus karena mata air adalah sumber kehidupan. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48, juga dalam surat Jarsiyah ayat 18. Dari kedua ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah itu mengandung arti jalan yang jelas yang membawa pada kemenangan. Bila diambil dari kata syariah dan syir'ah, pengertian syariah menjadi agama yang digariskan oleh Allah beserta perintah-perintahnya seperti sholat dan lain sebagainya. Dan sampai sini juga pendapat dinyatakan oleh Man Al-Qattan, yaitu bahwa syariat adalah apa yang ditegaskan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan aturan hidup pada satu bangsa yang berbeda-beda, untuk menjaga hubungan antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan antara sama mereka sendiri, serta untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia akhirat. Ini adalah mengenai penjelasan pengertian syariah. Yang kedua ada fikih. Bila syariah sebagai sebuah konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki oleh Allah, maka fikih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut. Secara bahasa atau etimologis, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Dan lainnya silakan dibaca. Dan di sini juga ada dijelaskan seiring dengan perjalanan waktu di mana kemampuan manusia semakin bertambah, maka fikih sendiri bukan menjadi suatu produk yang langsung menjadi sekaligus, tapi melalui sebuah evolusi panjang. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa objek kajian fikih seperti dalam hal jual beli, perkawinan, jinayah ternyata tidak sepenuhnya baru dan berasal dari Islam secara keseluruhan, tapi terdapat pula praktek-praktek yang terlebih dulu telah dilakukan oleh orang-orang Arab pra kedatangan Islam. Maka dari itu evolusi tersebut akan berlangsung hingga mencapai kesempurnaannya. Menurut para ahli hukum Islam, bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan tujuan fikih adalah untuk memahami dan menerapkan syariat tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami dari syariat dan juga fikih.
saya ulangin ya. Menurut para ahli hukum Islam bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan tujuan fikih untuk memahami dan menerapkan syariat tersebut. Ini perbedaan antara syariah dan juga fikih. Dan yang terakhir ada hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam. Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab, namun apabila dirangkai menjadi hukum Islam, kata tersebut tidak dikenal dalam terminologi Arab. Kita tidak dapat menemukan kata-kata itu dalam Al-Quran, hadis, atau literatur Arab lainnya. Kata hukum Islam merupakan kata yang sudah melembaga, dipakai secara lumrah di Indonesia. Kata ini mulai muncul ketika Indonesia muncul 3 hukum yang saling bersinggungan, yaitu hukum Islam, adat, dan juga hukum Barat. Nah, penyebutan hukum Islam itu bertujuan untuk apa? Yakni untuk memisahkan antara hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, hukum yang berasal dari adat, dan hukum yang berasal dari kolonial Belanda. Nah, di sini apabila didefinisikan hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tilaka laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Selain itu ada pula pendapat yang mengambil pengertian hukum sebagai hukum bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Seperti itu ya. Dan di sini dalam khazanah pemikiran hukum Islam dikenal bahwa produk pemikiran hukum Islam itu memiliki 4 kategori. Di sini ada yang pertama ada fikih, yakni bangunan ilmu pengetahuan keislaman yang meliputi ibadah dan muamalah secara menyeluruh. Dan yang kedua ada fatwa. Fatwa itu apa? Produk pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh perorangan maupun secara kolektif atas pertanyaan hukum dari anggota masyarakat terhadap persoalan-persoalan tertentu. Fatwa tidak memiliki daya ikat pada orang yang meminta fatwa. Fatwa perorangan di zaman modern, khususnya di Indonesia, merupakan barang langka. Tapi fatwa yang dilakukan oleh kelembagaan hingga kini masih dirasakan eksis. Misalnya fatwa MUI yang hampir selalu mengikuti setiap persoalan kontemporer. Nah, ini. Yang ketiga ada putusan pengadilan, yakni produk pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang keputusannya mengikat bagi pihak yang berperkara. Dan yang keempat perundang-undangan, yaitu produk politik dalam penerapan suatu hukum oleh Dewan Legislatif yang diusulkan oleh eksekutif. Misalnya perundang-undangan ini mempunyai keterbatasan, diantaranya cakupan materi yang dimuat sangat spesifik, hanya mencakup bidang hukum tertentu saja secara hierarkis. Perundang-undangan Indonesia lah UUD 45, TAP MPR, Undang, PP atau peraturan pemerintah, peranti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Lihat dari penerapannya, hukum dapat dibagi menjadi 2. Produk hukum yang tidak memerlukan keterlibatan birokrasi dan regulasi hukum oleh negara, dan juga produk hukum yang memerlukan keterlibatan birokrasi atau regulasi hukum oleh negara atau ulil amri. Nah, produk hukum yang tidak memerlukan keterlibatan birokrasi ini apa? Misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan kewajiban sholat. Pemerintah tidak mengatur teknik pelaksanaan baik bersifat perorangan atau kelembagaan. Produk hukum seperti ini adalah fikih dan fatwa. Dan sedangkan produk hukum yang memerlukan keterlibatan birokrasi atau regulasi hukum oleh negara atau ulil amri, ini adalah putusan pengadilan dan undang-undang. Mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai tarikh tasyri', ruang lingkupnya, macam-macamnya, dan manfaat serta konsep dari syariah, fikih, dan hukum Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada yang kurang atau yang kurang dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.